Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Alfi Maulana dengan NIM 230511016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi point of sale yang telah saya kembangkan, yaitu AgriPOS. AgriPOS adalah aplikasi kasir atau sistem manajemen toko yang dirancang khusus untuk membantu operasional toko pertanian. Tujuan utamanya yaitu dari aplikasi ini adalah untuk mendigitalisasi proses bisnis yang ada di toko, mulai dari pencatatan stok barang, manajemen supplier dan pelanggan, hingga proses transaksi jual beli dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Dengan AgriPOS, pemilik toko dapat memantau usaha dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, dalam sistem AgriPOS ini keamanan dan privasi data sangat dijaga. Oleh karena itu, aplikasi ini dilengkapi dengan sistem hak akses atau role. Terdapat dua hak akses utama, yaitu admin atau pemilik toko memiliki akses penuh atau full akses ke seluruh fitur utama, mulai dari kelola master data, transaksi, laporan keuangan, hingga pengaturan pengguna. Nah, kemudian ada role kedua, yaitu kasir. Kasir memiliki akses terbatas yang difokuskan hanya pada operasional harian. Kasir bisa melakukan transaksi penjualan, melihat stok, kemudian namun tidak bisa mengakses laporan laba rugi, menghapus dan data master, atau mengubah pengaturan sistem. Nah, kemudian kita coba login terlebih dahulu menggunakan admin. Nah, kita mulai masukkan admin dengan password admin 123. Nah, sukses. Nah, di si dashboard admin itu memiliki banyak data master, yaitu misal master terdapat data barang, data kategori, data satuan, data pelanggan, dan juga data supplier. Kemudian ada penjualan. Dari penjualan ada layar kasir, kemudian retur penjualan, dan kemudian ada pembelian. Nah, pembelian itu di sini ada input pembelian dan daftar pembelian. Nanti kita bahas. Kemudian ada finance. Di finance ada piutang pelanggan, kemudian ada hutang supplier, dan kemudian buku kas. Nah, di sini ada laporan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pertama ada master data barang. Contohnya kita ini untuk menambahkan barang. Misal nama barangnya adalah pupuk urea 25 kilo. Nah, di sini masuknya ke pupuk nutrisi atau pupuknya saja juga bisa. Kemudian pilih kilogram. Nah, di sini kalau kita masukkan stoknya adalah 100 dan stok minimumnya adalah 10. Misal modal harganya 1 per kilonya adalah 5.000 dan kita jual dengan harga 6.500. Deskripsi tidak usah, dan kemudian kita simpan. Nah, barang harus ditambahkan. Nah, pupuk urea 25 kilo. Nah, kemudian ada fitur edit. Misal ini E4. Kita misal stok minimumnya adalah 15. Kemudian edit. Barang harus diperbaharui. Nah, hasilnya 15. Nah, lanjut. Kemudian ada penjualan. Master data kategori dulu. Nah, data kategori seperti ini. Kemudian ada data satuan. Data satuan juga seperti ini. Kemudian ada data pelanggan, beberapa pelanggannya, dan data supplier. Nah, kita melakukan transaksi penjualan layar kasir. Nah, misal Bapak Sutrisno. Kemudian barangnya adalah pupuk urea 50 kilo dengan kuantitasnya adalah 20. Dapat diskon 5%. Kita tambahkan. Nah, bisa memilih pembayaran secara tunai, kredit, atau transfer. Kita tunai saja, kemudian simpan. Nah, penjualan
berhasil disimpan. Oke. Nah, setelah itu di sini ada retur penjualan. Misal di sini ada nih penjualan ini, kita cari notanya. Nah, di sini ada pupuk urea. Kita retur, di sini returnya misal 1. Alasan cacat atau enggak cacat. Nah, kemudian kita simpan. Nah, itu yes, sudah proses. Nah, kemudian ada pembelian. Di sini ada pembelian. Misal pembelian kita dari pupuk Indonesia. Nah, metodenya kita menggunakan transfer. Keterangan opsional, kita pilih barang saja langsung. Misal pupuk urea 50 kilo dengan jumlah 100. Kita tambah. Nah, kita harus membayar total 15 juta. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita ke finance, piutang. Karena tadi tidak ada yang hutang, jadi di sini kosong. Kita fitur lain saja. Hutang supplier tidak usah, sama tampilan seperti sini. Dan kemudian buku kas. Nah, buku kas yang tadi masuk, kita bisa filter dari tanggal 1 tanggal 7 filter. Nah, setelah filter hasil kita pindah ke laporan. Nah, laporan di sini ada penjualan, pembelian, stok barang, piutang, hutang, buku kas, dan laba rugi. Kita coba ke penjualan. Nah, penjualan seperti sini. Kemudian ada pembelian. Pembeliannya sini. Stok barang. Nah, stok barangnya masih banyak, dan di sini ada yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Kemudian ada piutang, hutang, buku kas, dan laba rugi. Dan di sini laba bersih saya adalah Rp943.250. Nah, di sini ada setting tidak perlu. Nah, di sini di dashboard kita refresh. Nah, dashboard kita refresh. Nah, sedikit penjelasan mengenai di mana-mana data ini disimpan. Nah, untuk database utamanya Agribus menggunakan SQL Server atau SSMS, dan kemudian SQL Server memastikan bahwa ribuan data transaksi kita disimpan dengan sangat aman, terstruktur, dan tidak mudah rusak. Namun, khusus untuk data penjualan dan pembelian, sistem ini tidak hanya menggunakan SSMS. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan ke Google Sheet. Nah, ini contohnya. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk yang tadi. Nah, jam 20.41. Nah, ini sheet kedua. 20:04. Pupuk Indonesia. Nah, kemudian kita coba logout, masuk ke kasir. Kita jalankan ulang. Nah, kita masuk ke kasir. Login. Nah, di kasir juga sama, tampilan seperti yang di admin, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada barang yang tadi kadaluarsakan. Nah, demikian alur kerja dari aplikasi Agripos, mulai dari manajemen data yang kuat oleh admin di belakang layar, kemudian integrasi database antara SQL Server dan
Google Sheet, hingga proses transaksi yang cepat oleh kasir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.